Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran cara daring. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat untuk bisa menerima setiap pembelajaran. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang usaha berdasarkan keadaan alam yang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kegiatan ekonomi di daerah pantai meliputi usaha perikanan, usaha pariwisata, budidaya rumput laut, pembuatan garam, dan perkebunan kelapa. Yang kedua, kegiatan ekonomi di dataran rendah meliputi usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha pertanian. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi meliputi usaha pertanian dan usaha pariwisata. Demikian sekilas ulasan singkat pertemuan yang lalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Kalian bisa buka buku tematiknya halaman 72 tentang jenis-jenis usaha ekonomi dilihat dari pengelolaannya. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri meliputi usaha pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Adapun petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Dan petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah. Kemudian ada usaha peternakan. Kegiatan beternak adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Baik hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, hewan ternak kecil seperti kambing dan kelinci, dan juga unggas meliputi ayam, bebek, dan burung puyuh. Lalu ada usaha perdagangan. Orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang disebut pedagang. Pedagang terdiri dari beberapa macam, yaitu pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang grosir, dan lain-lain. Kemudian ada usaha kerajinan. Pembuat kerajinan disebut perajin. Banyak jenis perajin seperti perajin batik, perajin gerabah, perajin kayu, dan perajin bambu. Lalu ada usaha perikanan. Selain dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara bahari atau negara maritim. Wilayah laut Indonesia sangatlah luas, sehingga berpotensi besar dalam usaha perikanan. Yang terakhir ada usaha jasa. Jenis usaha jasa yang dikelola sendiri contohnya adalah usaha salon, bengkel, penjual pulsa, usaha fotokopi, dan lain-lain. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalian buka bukunya halaman 82. Sudah? Kita akan membahas tentang jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, ada badan usaha milik negara, disingkat menjadi BUMN. BUMN digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah perusahaan negara yang bertujuan memberikan pelayanan pada masyarakat dan bukan hanya mencari keuntungan semata. Tapi kini perjan sudah berubah menjadi perum. Yang kedua ada perum. Apa itu perum? Perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan negara.
Selain melayani masyarakat, Perum juga bertujuan memperoleh keuntungan. Contoh Perum adalah PT PLN dan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga ada Persero. Perusahaan Persero berbentuk perseroan terbatas atau PT. Persero adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri atas saham-saham yang bukan hanya dimiliki seluruhnya oleh negara. Persero sering menjalankan kerjasama dengan pihak swasta. Berlanjut ke badan usaha swasta. Badan usaha milik swasta ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Misalnya, perusahaan sepatu Cibaduyut, Bandung, dan perusahaan perak di Kota Gede, Yogyakarta. Berikutnya ada firma atau perusahaan persekutuan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Lanjut, ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Yang terakhir ada persekutuan komanditer atau CV. CV memiliki anggota aktif dan pasif. Anggota aktif adalah anggota yang bertanggung jawab penuh dengan memberikan seluruh kekayaannya. Sedangkan anggota pasif hanya memberikan sebagian modalnya untuk dikelola di perusahaan. Yang terakhir kita akan bahas tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Ada beberapa jenis koperasi, di antaranya adalah koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang penyedia barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. Contohnya, koperasi yang menjual bibit tanaman dan pupuk, koperasi yang menjual alat-alat pertanian, dan koperasi yang menjual sembako. Berikutnya ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Berlanjut, ada koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa, baik itu produk atau jasa koperasi maupun anggotanya. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang mengumpulkan simpanan anggotanya, kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Sekian pembahasan kita kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, jaga kondisi kalian, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.